Kali ini saya akan menjelaskan burung perkutut hasil pikatan ya. Di alam liar suaranya gelegar keras. Kok dipelihara suaranya kecil itu kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dari paruh burung perkutut ini bisa menentukan suara besar kecilnya? Silakan tonton video saya dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Langsung saja kita ke pembahasannya dulu. Kembali lagi di channel Pak DPF, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Kali ini saya akan berikan penjelasan mendapatkan burung perkutut dari alam liar yang suaranya gelegar keras, terus dirawat kok suaranya kecil. Itu kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah menilai suara besar kecilnya itu bisa dari paruh ataupun cocok burung perkutut? Langsung saja kita ke pembahasannya dulu. Bagi dulurku yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan dibantu share juga dulu ya. Matur Mbah Duun. Pembahasan yang pertama dulu. Ini banyak sekali pertanyaan ya, baik dari TikTok ataupun dari YouTube. Dulurku semua bertanya, mendapatkan atau mikat sendiri burung perkutut di alam liar, yang di alam liarnya sendiri itu suaranya gelegar keras, terus kok dirawat suaranya kok kecil, munculnya itu kecil, itu bagaimana ya, penyebabnya apa? Jadi kalau bagi saya sendiri ya, ini sepengamatan saya pribadi dulu ya, burung perkutut itu memiliki 4 tahap suara. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu suara awalan. Yang pertama suara awalan atau dasar ya. Terus yang kedua suara rajin bunyi atau gayer. Terus yang ketiga itu gacor yang keempat begol. Suara awalan ataupun suara dasar itu biasa disebut itu nutut, duduk, ngesap. Nah, ini sebutan di kalangan masyarakat. Ini adalah suara dasar atau suara awalan. Burung yang pertama kali bunyi itu pasti dia akan nutut dulu. Tut 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 tut. Nah, itu nutut. Itu suara dasar, itu suara awalan, yaitu nutut, duduk, ngesap. Pasti itu. Itu pertama kali suara muncul. Baik burung yang sudah gacor ataupun belum, yang sudah gacor pasti sebelum dia membuka suara aslinya, pasti dia akan ada awalannya dulu atau suara dasarnya, yaitu nutut. Setelah nutut lanjut lagi suara bukaannya atau suara asli. Itu yang sudah gacor. Tapi beda lagi kalau burung hasil ombyokan ataupun pikatan yang dari alam, itu pasti dia sering-sering nutut atau sering-sering duduk atau sering ngesap. Munculnya suara dasar itu. Ya, itu pasti. Nah, kalau di alam liarnya dulurku semua sudah melihat burungnya ketika buka atau ketika bunyi gacor suaranya gelegar keras, setelah dirawat yang muncul itu suara apa dulu? Suara nutut atau suara buka? Kalau suara nututnya dia kecil, itu hal yang umum, hal yang wajar dulur. Karena nutut ini nggak bisa sebagai takaran bahwasanya nutut ini suaranya besar, nanti bukanya atau gacornya jadi besar, nggak bisa. Ada pula sebaliknya, kalau burung saya suara dasarnya itu keras dulur, keras, tapi ketika sudah buka, sudah bunyi ya, bunyi durasi lama, suaranya kecil, kristal, nggak tembus. Itu burung saya. Jadi kalau suara nutut ini nggak bisa dipatokan. Kalau dulurku di alam liar sudah melihat secara langsung burungnya gacor, suara yang gelegar, ya ketika ditangkap, dirawat, nututnya suara kecil, yaitu hal yang umum. Karena apa? Dia belum memunculkan suara aslinya atau suara bunyinya yang dengan durasi yang panjang, belum muncul. Seperti itu. Nah, ini nggak usah nggak usah dikasih tindakan khusus, nggak usah. Karena apa? Pada dasarnya nutut dengan suara buka itu memang ada yang berbeda. Cukup kita rawat dengan sabar telaten sampai buka. Nah, nanti kalau sudah buka, sudah gacor, pasti akan suaranya gelegar, keras. Seperti itu. Nah, jadi perbedaan antara nutut dan buka itu memang sebagian burung perkutut memang ada. Ada pula sebagian burung perkutut nutut sama bukanya sinkron. Yang nadanya sama, itu juga ada.
Seperti itu. Itu kalau dulurku semua mikat loh ya, mikat di alam liar, baik dari prosesnya, baik dari burungnya masuk ke dalam marbuk, setelah itu dirawat. Ya, itu nggak usah bingung, nggak usah gumun, memang seperti itu. Tetapi beda lagi kalau dulurku semua beli di tukang pikat. Dulurku nggak tahu proses mikatnya, dulurku nggak tahu melihat burung digacor alamnya itu bagaimana suara, dulurku nggak tahu, hanya percaya saja sama penjual. Ya, itu perlu ditanyakan ketika nanti munculnya suara buka atau suara gacornya itu kecil, sedangkan penjualnya bilangnya keras. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi sama penjualnya. Seperti itu. Ya, kita bukannya kita asal nggak percaya sama penjual, tidak, tapi kita harus hati-hati. Ya, hati-hati. Sebagian di kalangan masyarakat itu banyak sekali mengatasnamakan burung hasil pikatan, burung hasil ngobor dan lain-lain, tapi ternyata penjual tersebut ambil burungnya dari ombyokan. Ada sebagian seperti itu, ada ya. Dan nggak usah bingung, nggak usah gumun juga kalau ada perbedaan antara suara nutut sama suara buka aslinya. Karena pada dasarnya suara nutut atau suara dasar ini memang ada sebagian burung yang berbeda, ada yang sama, sinkron antara suara duduknya sama suara bukanya. Jadi dulurku harus amati dulu suara nutut atau suara duduk, nutut, duduk, ngesap. Nah, ini suara dasar, suara awalan. Jadi dulurku harus pahami dulu ya burung ini. Nah, burung tersebut ketika sudah bunyi bisa dikatakan rajin itu bukan nututnya, ya, bukan nututnya. Ketika sudah mulai tahap rajin bunyi, melainkan burung sudah bunyi memiliki durasi yang cukup panjang, yaitu sekitar 1 menit, 1 menit lebih sedikit, bahkan nggak sampai 1 menit. Itu rajin bunyi, tapi bukan nutut. Ya, bukan nutut, karena nutut, duduk, ngesap itu ada nada awalan, bukan. Tapi kalau burungnya setiap kali dia rajinnya nutut, nutut, ngesap, nutut, ngesap, duduk, rajinnya seperti itu belum bisa dikatakan rajin bunyi. Karena pada dasarnya rajin bunyi itu burung sudah memunculkan suara aslinya, tapi dengan durasi yang lumayan pendek, seperti itu. Dan gacor, begol itu beda lagi. Tinggal simak di video saya sebelumnya, dulur ya. Jadi penjelasan saya seperti itu. Ya, penjelasan saya seperti itu. Ini bukan dari perawatannya dan tidak, melainkan memang perbedaan antara suara nutut sama suara buka, keluar suara aslinya memang ada di burung perkutut sendiri. Ya, jangan sampai salah paham loh ya. Jadi cermati video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apakah segi paruh itu bisa menentukan besar kecilnya suara? Kalau bagi saya pribadi tidak bisa. Itu sepengamatan saya, ya, sepengalaman saya di alam liar. Saya memiliki burung banyak sekali dulur. Ada yang mengatakan di kalangan masyarakat kalau memilih burung itu cucuknya pendek tebal, itu suara besar, keras. Ada pula yang mengatakan suara yang cucuknya atau paruhnya itu tipis panjang, suaranya kecil. Nah, itu nggak bisa jadi takaran. Nggak bisa ditakaran. Burung saya yang suara kristal tembus itu cucuknya pendek tebal. Nah, sedangkan burung saya yang suaranya itu keras, cucuknya itu tipis panjang. Nah, ini nggak bisa jadi patokan ya. Paruh itu sebagai menakar besar kecilnya suara, nggak bisa. Karena pada dasarnya burung perkutut itu mengeluarkan suara itu dari pita suara. Nah, pita suaranya itu dari dalam tubuh. Seperti itu. Terus untuk nadanya sendiri, apakah nada ini bisa dirubah? Contohnya burungnya sudah gacor dengan nada yang kristal kecil, terus mau dirubah ke besar, apakah bisa? Ya nggak bisa, tetap nggak bisa, karena ini bawaan dari burungnya, bawaan dari terah atasnya, itu nggak bisa. Bawaannya terahnya kecil, suaranya ya memang kecil, nggak bisa kita rubah, bawaannya memang seperti itu. Tapi berbeda lagi dengan burung suaranya besar terus tiba-tiba ngerubah ke kecil, suaranya besar terus tiba-tiba suaranya hilang, itu bisa kita kembalikan lagi ke awalnya. Karena sebagian burung yang suaranya besar terus kok rubah ke kecil, semakin hilang itu karena faktor kurang penjemuran. Faktor kurang penjemuran itu yang pertama.
Yang kedua bisa disebabkan dari beberapa kotoran yang burung makan. Seperti itu, Lur ya. Jadi sekian dulu penjelasan video kali ini. Nanti lain waktu saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang seputar burung perkutut lokal alam, baik dari tips dan edukasinya. Dan terima kasih banyak bagi dulurku yang sudah menonton channel saya, yang sudah subscribe channel saya. Semoga dibarokahkan selalu hidupnya, dilimpahkan rezeki. Saya akhiri video kali ini. Salam Kungse Nusantara.